أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين الذين على الله مقامهم على سائر المخلوقين ليكونوا قدوة العارفين ومنار الهدى لكل المهتدين، ومن تخلف عنها كان من الهالكين. ثم إلى أصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أيضا في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله أيامكم بولادة الإمام زين العابدين زين الساجدين علي بن الحسين السجاد، جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته وشفاعة آبائه وولده. أصحاب الفضيلة ورحبائي براساتid ustadzat, ikhwani wa akhwati, segala puja bagi Allah atas limpahan rahmatnya dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini kita masih diperkenankan untuk hadir memperingati hari kelahiran manusia yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil mahsyar. 3 malam 3 hari kita berturut-turut memperingati wiladat al-awwal, wiladatu al-Imam al-Husain alaihi salatu wassalam, wa ba'd wiladatu qamar banu Hashim, wa ba'd fi hadhihi al-layla wiladatu al-Imam as-Sajjad. Kita berharap rasa sukacita, kebahagiaan yang kita rasakan malam ini juga dirasakan oleh kedua orang tua kita yang ada di alam kubur, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin tahun kemarin masih bersama kita, namun hari ini, malam ini mereka sudah ada tidak bersama kita lagi. Kita berharap mudah-mudahan sekalipun jasad mereka tidak ada di tempat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan arwah mereka turut merasakan kebahagiaan, sukacita yang kita rasakan malam ini. Ikhwani wa akhwati, ayat yang Al-Faqir sampaikan ini adalah ayat Al-Quran yang sangat familiar kita dengarkan, terutama
Ayat ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Bagaimana ayat ini madmun bahwa tidak ada pilihan bagi seseorang muslim jika Allah dan Rasulnya memutuskan akan sesuatu, maka orang tersebut harus menerima keputusan itu. Naam ikhwani wa akhwati, yang ingin Al-Faqir sampaikan, terus terang ini hadis yang baru Al-Faqir dengar. Dan mungkin para asatid yang mulai ini sudah mendengarnya. Namun bagi Al-Faqir secara pribadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini baru Al-Faqir dengar. Dan kaitannya dengan ayat ini sungguh menggugah hati. Bagaimana kita ini memposisikan diri kita di hadapan Rasulullah, di hadapan para maksumin. Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata begini, "Lau anna qauman abadullaha wahdahu la syarika lah wa aqamus salah wa atawuz zakah wa hajjul bait wa samu syahr Ramadan thumma qalu li syai'in sana'ahu Allah aw sana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ala sana'a khilafal ladzi sana'a aw wajadu dzalika fi qulubihim lakanu bidzalika musyrikin." Thumma qala Abu Abdillah alaihi salam, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian beliau mengakhiri sabdanya, "Alaikum bitaslim." Ayat ini akhwani wa akhwati, secara umum seorang muslim tidak boleh memprotes, merasa keberatan atas keputusan, ketentuan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada kata-kata mengapa, kenapa, walima. Ini secara umum. Kita tarik Al-Imam Abu Abdillah As-Shadiq, apa yang dimaksud? Ikhwani wa akhwati, sering gini menghinggap di dalam jiwa-jiwa kita. Kita ini sering bertanya, limadza salahal Hasan al-Mujtaba ma'a Muawiyah wa limadza harabal Husain didda Yazid walima sakatal imam anil khilafah Ali. Kenapa Imam Ali harus diam? Kenapa Al-Imamul Hasan harus suluh berdamai dengan Muawiyah? Dan kenapa Al-Imamul Husain harus berperang melawan Yazid? Mengapa? Ini sering menghinggap kita, ikhwani wa akhwati. Kadang kita ini memposisikan diri kita itu sama dengan mereka dengan bertanya, limadza? Kenapa? Mengapa? Beliau bertanya begini. Beliau berkata, "Lau anna qauman," kata Imam Ja'far. Ini kepada kita. "Lau anna qauman abadullah wahdahu la syarikalah." Mereka menyembah Allah, wa aqamus salat, menunaikan salat, membayar zakat, wa hajjul bait, melaksanakan ibadah haji,
wa shamu syahra Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata li syai'in, akan sesuatu yang telah Allah tetapkan, au sana'ahu Rasulullah, atau yang mana Ar-Rasul telah menetapkan, Allah sana'a khilafa dzalik, kenapa Allah Rasulnya menentukan seperti ini? Misalnya begini, kenapa rakaat di dalam subuh itu 2? Kenapa rakaat di dalam zuhur 4, asar 4, maghrib 3? Limadza? Awwajadu dzalika fi qulubihim, atau ucapan tersebut tidak disampaikan melalui lisan, ada di dalam hati-hati mereka, lakanu bidzalika musyrikin, sungguh orang itu adalah orang-orang yang musyrik. Tentunya musyrik itu bermartabat. Musyrik ada apa? Ada tingkatan-tingkatan. Ar-riya itu adalah asyirkul khafi. Orang yang beribadah namun ingin dipuji oleh orang lain, itu adalah apa? Asyirkul khafi, adalah syirik. Lakanu bidzalika musyrikin. Kemudian beliau membaca ayat ini, fala warabbika. Lalu beliau menutupnya, fa'alaikum bitaslim. Cukup engkau diam, terima atas apapun kehendak Allah. Kan kita selalu bertanya, kenapa Imam Hasan? Kenapa Imam Hasan harus mengawini Ja'dah? Sedangkan ia tahu bahwa racun yang akan membunuhnya dari istrinya. Dan ada pertanyaan, kenapa sampai sekarang Imam Zaman tidak Allah munculkan? Apakah kurang keangkara murkaan, kedurjanaan di muka bumi ini sehingga Allah masih menangguhkan Imam Zaman? Alaikum bitaslim. Cukup kalian tunduk, patuh atas kehendak Allah dan Rasulnya. Siapa kita, ikhwani wa akhwati, sehingga kita berasa berhak untuk memprotes, bertanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para maksumin? Siapa kita? Posisikan kita itu di hadapan para maksumin itu seperti apa? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, ketundukan total ya, adalah syarat utama menjadi seorang penanti setia sahibal asri waz zaman. Al-Imam tidak akan mungkin bertanya, berapa kali engkau menunaikan ibadah haji kalau kita ketemu sama beliau? Berapa kali engkau berziarah? Berapa kali? Berapa ratus kali? Tidak. Yang akan ditanya, bagaimana kesetiaanmu terhadapku? Ingat cerita Al-Imam Ja'far As-Shadiq ketika ada seseorang yang bertanya, ya Ibn Rasulillah, tidakkah engkau melawan penguasa ini? Bukankah banyak pengikutmu? Lalu ketika Al-Imam menguji untuk memasuki At-Tannur, ia berkata apa? Apa salahku, Imam? Apa salahku? Kenapa engkau suruh aku untuk memasuki api itu? Apa salahku? Lalu Imam berkata, dan ketika salah satu sahabatnya datang, fulan, masuk. Masuk. Tanpa ada kata apa? Walima. Wa yusallimu taslima. Mahiyat taslim al-khudu' bila i'tiraf, tanpa ada nada protes, tanpa ada nada keberatan.
Itulah posisikan diri kita di hadapan para maksumin itu, akhwani wa akhwati. Jangan pernah kita ini merasa aku ini berhak untuk bertanya. Keputusan Allah, keputusan Rasulullah, keputusan maksumin itu beda dengan keputusan manusia seperti kita ini. Kalau mereka bukan maksumin mungkin bisa ada celah untuk kita bertanya. Namun berhadapan dengan para maksumin tidak ada celah itu. Buang celah itu sejauh-jauhnya. Alaikum bitaslim. Ini akhwani wa akhwati pelajaran malam ini, bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan para maksumin. Tugas kita sekarang tija imamal sahibal asri waz zaman intazir duhura. Tunggu kedatangan beliau tanpa ada kata-kata limadza wa kaifa. Tunggu saja. Biarkan sunnatullah yang bekerja. Kapan dan di mana imam zaman akan muncul, akan hadir, biarkan Allah dengan para maksumin yang akan memutuskannya. Tugas kita sebagai seorang penanti setia apa? Tunggu dengan sabar. Adalah taslim, sam'an wa ta'atan. Seandainya kita diperintahkan oleh imam zaman untuk melakukan sesuatu di luar logika, tidak perlu dan tidak boleh kita bertanya limadza ya imam wa kaifa ya imam. Ini akhwani wa akhwati lakanu bidzalika musyrikin. Allah. Jangankan sampai keluar kata-kata itu limadza wa kaifa. Ada di dalam hati kita saja menurut Imam Ja'far As-Shadiq lakanu bidzalika musyrikin. Allahu akbar. Ini akhwani wa akhwati. Mudah-mudahan malam ini kita bisa tajdidul wafa, memperbaharui kesetiaan kita, tajdidut ta'ah ya kepada para maksumin, sehingga kita membuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bukan domain kita. Karena kita hanya sam'an wa ta'atan ya sayyidi ya ibn Rasulillah. Hadza at-taslim. Na'am, labas bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam ikhwani wa akhwati. Al-Quran juga berbicara tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus salihat wa akhbatu ila rabbihim. Mereka yang beriman dan melakukan perbuatan baik, wa akhbatu ila rabbihim. Ay ma ma'na al-ikhbat? Al-khusyu' fi adh-dhahir wal batin wat tawadhu bil qalbi wal jawarih. Al-ikhbat itu apa? Al-khusyu' fi adh-dhahir wal batin, secara zahir ataupun batin. Wat tawadhu, tunduk. Bil qalbi wal jawarih, hati dan segala panca indramu tunduk kepada Allah. Ila rabbihim. Wa akhbatu ila rabbihim. Jadi kita harus tahu siapa diri kita, ikhwani wa akhwati. Ya. Tak elok rasanya kalau kita ini masih bertanya walimadza limadza. Kalau jika ada pertanyaan seperti itu, segera buang pertanyaan itu. Segera ganti dengan apa? Taslim, sama'an wa ta'atan ya bena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam ikhwani wa akhwati. Di dalam Al-Qur'an ada 3 sifat yang jika sifat ini dimiliki oleh seorang mukmin,
maka layak orang ini disebut al-mu'min. Ketiga sifat itu ada di dalam salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita akan introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang tersebut ataukah tidak? Innamal mu'minun, sesungguhnya ya, al-mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatih zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 3. Yang pertama adalah idza dzukirallah, jika disebut asma Allah, wajilat qulubuhum. Al-wajal, ma mana al-wajal? Al-khasyah, al-khawf wal khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam, ketika beliau ada di mihrabnya, sering Sayyidah Zainab al-Kubra melihat bagaimana Amirul Mukminin kadang-kadang ia pingsan, sehingga para sahabatnya mengatakan, bagaimana ayahmu? Al-Imam Ali dalam keadaan apa? Ia tidak sadar, fana, dan ditanyakan kepada Sayyidah Zainab, innahul khasyah, sungguh ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajal, al-khawf wal khasyah. Sehingga apa ikhwani wa akhwati, al-Imam Ja'far as-Shadiq beliau berkata begini, ya Ishaq, khafillah ka'annaka tarah, wa in kunta tara la tara fa innahu yarak, fa in kunta tara annahu la yarak faqad kafarta, wa in kunta ta'lam annahu yarak thumma barasta lahu bil ma'siyah faqad ja'altahu min ahwanin nadhirin alaih. Wahai Ishaq, takutlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikapun engkau tidak melihatnya, cukup ia yang melihatmu. Fa in kunta tara, jika engkau melihat annahu la yara, engkau melihat dan engkau melihat, namun engkau meyakini ia tidak melihatmu, faqad kafarta. Jika engkau meyakini bahwa Allah tidak melihatmu, engkau telah keluar dari Islam. Engkau telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta ta'lam, ini yang sering terjadi sama kita semua. Wa in kunta ta'lam annahu yarak, jika engkau meyakini bahwa ia melihatmu, thumma barasta 'alal ma'siyah, namun engkau dengan keberanianmu menantangnya dengan perbuatan maksiat, sungguh engkau telah menjadikan Allah sehina-hinanya saksi. Coba kita lihat. Kita ini kalau bermaksiat di hadapan guru kita, di hadapan saudara, kita malu, kita takut. Namun kita tidak punya malu untuk bermaksiat di hadapan Allah, padahal kita meyakini Allah melihat kita. Khafillah ka'annaka tarah. Kalau dari satu sifat ini, apakah kita seorang mukmin? Yang sering kita bermaksiat, seakan-akan kita meyakini bahwa Allah tidak melihat. Kalaupun kita meyakini Allah Maha melihat, namun dengan kecongkakan kita, keberanian kita bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Jika dibacakan di atas kalian, zadatuhum imana. Sekarang kita lihat ikhwani wa akhwati diri kita sendiri. Al-Quran, Allah telah menyebutkan, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya ayat ini dibacakan, diturunkan kepada jabal, gunung yang keras itu, maka gunung tersebut akan hancur lebur karena takutnya kepada Allah. Sedangkan kita, bagaimana Al-Quran diturunkan kepada kita, namun ayat-ayat Al-Quran tidak mampu mengubah sifat kita. Artinya apa? Ternyata hati kita aksa, lebih keras dari apa? Batu yang ada di gunung. Semua nasihat di dalam Al-Quran tidak mampu menghunjam diri kita. Yang kedua, kalau kita lihat dua ini, introspeksi kepada kita, al-insan la nafsihi basirah, yang bisa menilai kita sendiri adalah kita. Pantaskah kita disebut orang-orang yang beriman? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Sedangkan Al-Qur'an telah Allah turunkan kepada kita. Namun tidak ada asar, efek yang menghunjam. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah, kepada Tuhan lah mereka berserah diri. At-tawakkul khani wa akhwati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ini kita ini dibandingkan dengan keimanan, tawakalnya seekor burung, jauh gitu. Bagaimana seekor burung itu? Seekor burung ketika ia pergi pagi dalam keadaan lapar, sore dalam keadaan kenyang, begitu seterusnya. Karena ia sadar besok ada Tuhan, besok ada rezeki yang baru. Kalau kita, dari tiga sifat ini, akhwani wa akhwati, masih adakah bersama kita? Apakah ada rasa takut di dalam diri kita kepada Allah? Apakah ketika Al-Quran dibacakan kepada kita bergetar hati kita? Ataukah laksana seekor lalat yang terbang di depan hidung kita? Oleh karena itu, kita introspeksi diri, akhwani wa akhwati. Mungkin selama ini kita kurang untuk tazkiyatun nafas, kurang untuk memperbaiki diri kita. Dan bisa jadi Allah menangguhkan imam zaman itu segera muncul, itu karena kita ternyata. Yang menjadi penyebab Allah masih menangguhkan karena ketidaksiapan kita di dalam menerima kehadiran beliau. Kehadiran dengan kasat mata. Pernah suatu ketika, ini ada di suatu kisah diceritakan oleh para ulama di Masjid Jamkaran itu. Banyak itu yang beribadah. Lalu seorang ulama ini, ia bertanya kepada imam zaman, ya sahibal asri waz zaman, begitu banyak para pengikutmu yang mendoakanmu. Kamu ingin tahu berapa di antara mereka yang mendoakan kemunculanku? Coba. Lalu ulama ini bertanya, menepuk pundak seseorang, apa tujuanmu ke sini? Aku ingin Allah sahibul asri waz zaman menyelesaikan urusanku. Ekonomiku agak seret. Yang kedua, lihat, apakah dia mendoakan aku ke sahibul asri waz zaman? Yang kedua, ditepuk, apa tujuanmu ke sini? Aku mau punya masalah keluarga, aku ingin sahibul asri waz zaman menyelesaikan urusan keluargaku. Ini, lihat.
Dari sekian banyak, hanya urusan pribadi-pribadi mereka yang mereka dahulukan. Oleh karena itu di dalam doa itu ikhwani wa akhwati, ta'jilul faraj itu kita dahulukan. Sahibul asri waz zaman itu di dalam doa kita. Kita kan selama ini mengakhirkan. Kita mendoakan di ta'jil farajhi kalau kita ingat. Kita kedepankan urusan dunia kita dulu, keluarga kita dulu, baru imam zaman. Ternyata yang menjadi penghalang kita. Oleh karena itu, mari akhwani wa akhwati, kita minta kepada Allah SWT melalui sahib al-asri wa zaman, melalui al-maulud fi hadhihi al-lailah al-imam as-sajjad, agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita, as-sabat fil intizar, as-sabr fil bala wal musibah, agar kita bisa menjadi penanti yang setia, benar-benar menjadi penanti yang diharapkan oleh sahibul asri waz zaman. Jadilah manusia yang selalu mengevaluasi diri, ikhwani wa akhwati. Jangan sibuk untuk menilai orang lain. Sibukkan diri kita untuk menilai siapa kita ini. Pantaskah kita masih disebut sebagai penanti, ataukah kita ternyata hanya sebagai manusia yang menjadi penghalang kemunculan sahibul asri waz zaman. Naam, ala nabi wa alihi salawat. Naam ikhwani wa akhwati, ada salah satu khutbah Al-Imam Al-Zainul Abidin melantunkan, mengucapkan khutbah ini di hadapan Yazid alaihi la'nah wal 'adzab. Tentunya ucapan beliau la yanhasiru fi zaman. Satu hal yang harus kita ketahui, qaulul ma'sum la yanhasiru biz zaman. Ucapan para maksumin tidak terbatas atas zaman tertentu. Artinya apa? Ucapan qaulul ma'sumin yajri, berlaku dari setiap generasi, tidak berhenti pada zaman di mana ucapan itu diucapkan oleh para maksumin. Ini harus kita pahami bersama. Beliau berkata begini, ikhwani wa akhwati, ayyuhan nas, ayyuhan nas, uhadzirukum minad dunya wa ma fiha. Aku peringatkan engkau dengan dunia dan segala isinya. Fa innaha daruz zawal wal intiqal. Dunia ini ada tempat di mana kita fa inna daruz zawal, rumah yang akan sirna dan binasa. Tantakilu bi ahliha min halin ila hal. Kalian akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Qad afnatil qurunil makhaliyah wal umamil madiyah. Sungguh dunia telah membinasakan orang-orang yang dahulu, manusia yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, alladzina kanu atwala minkum a'mara, yang mana mereka umurnya yang lebih panjang daripada kalian, wa aktsaru athara, dan harta-harta mereka lebih banyak daripada kalian. Afnathum aidiz zaman wahtawat alaihimul afa'i wad didan. Zaman telah membinasakan mereka, dan sekarang mereka ada di satu tempat yang ditemani oleh ular-ular dan cacing-cacing tanah.
afnathumud dunya faka'annahum ma kanu lahu ahlan wala sukkana. Zaman telah membinasakan mereka seakan-akan mereka tidak pernah ada di dunia ini. Qad akalat turab luhumahum. Tanah telah memakan daging-daging mereka. Wa azala mahasinahum. Dan telah mengambil semua keindahan-keindahan mereka. Wa ghayyara alwanahum. Dan merubah warna-warna mereka. Wadhanathum aidiz zaman. Dan zaman telah melumat mereka. Dan ini pertanyaan Imam Ali Zainal Abidin, afatatma'una ba'dahum bil baqa? Apakah kalian masih ingin berlama-lama hidup di dunia ini? La budda lakum minal luhuki bihim. Kalian pasti akan menyusul mereka. Fatadaraku ma baqiya min a'marikum. Habiskanlah umur-umur kalian yang masih tersisa bisalihil a'mal, dengan perbuatan-perbuatan baik. Faka'anni bikum wa qad nukiltum min kusurikum ila kuburikum. Sungguh seakan-akan aku melihat kalian ini akan dipindahkan dari rumah-rumah kalian menuju kubur-kubur kalian dalam keadaan susah. Khitab ini untuk Yazid. Namun sekali lagi, qaulul ma'sum la yanhasiru biz zaman. Tidak terbatas, tidak dibatasi oleh zaman tertentu. Ini kepada kita juga, ikhwani wa akhwati. Qaulul ma'sum la yanhasiru biz zaman. Jadi ucapan para maksumin ini pasti, walaupun khitabnya bukan kepada kita, namun ini juga berlaku kepada kita. Bagaimana kita ini memandang dunia ini. Afatatma'una ba'dahum bil baqa? Apakah setelah kalian mengetahui akan hal itu, kalian masih ingin berlama-lama hidup di dunia ini? Fatadaraku ma baqiya min a'marikum bisalihil a'mal. Maka habiskanlah umur-umur kalian yang tersisa ini dengan menjadi pribadi-pribadi baik. Karena pasti kalian akan menyusul mereka. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati, kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Pribadi-pribadi yang memang menjadi panutan oleh masyarakat di sekitar kita. Satu hal yang harus kita yakini dan fahami, bahwa setiap perilaku kita pasti dipantau oleh orang-orang. Dan tidak pernah bosan saya mengingatkan, menghimbau untuk saya pribadi, bahwa di atas pundak kita menjunjung nama para maksumin. Hati-hati membawa nama para maksumin. Karena setiap perilaku ucapan kita yang dinilai bukan kita, namun mereka yang akan dinilai. Jika kita berbuat baik, maka Imam Ja'far As-Shadiq, hadza yasurruni. Namun juga kebalikannya, ikhwani wa akhwati. Jadilah pribadi-pribadi yang menjadi pelopor akan kebaikan. La basa bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani, izinkan Al-Faqir untuk mengakhiri waktu ini dengan salah satu ungkapan. Kita bertawassul kepada para maksumin
khususnya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit. Bihaqqi maridhi Karbala Allah mashfi mardana warham mautana wa aslih dzata bainana. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bihaqqi syafi'il anami bihaqqin nabi wa alin nabil hudatil kirami bihaqqi ali aliyil maqami bihaqqil kisai wa man fil kisa bihaqqil batuli khairun nisai bihaqqin nabi bihaqqil wasi bihaqqiz zaki wa ummish syahid wa ukhtish syahid bihaqqish syahidil mu'affar fi Karbala ilahi bizainil ibadi wa bakir ilmit tuqar rasyadi bi Ja'far bi Musa biman fi khurasani yuhyin nufusa bibabil muradi bihaqqil jawad wa ibnil jawadi aliyil haqa'iqil nasihati wa bil askari imamir ridha rafi'ul imadi ilahi bihaqqil habibil ladzi la nara. Kita minta kepada Allah bihaqqi sahibil asri waz zaman ini ikhwani wa akhwati. Ilahi bihaqqil habibil ladzi la narah walakin taghalghal fina hawa yamurru ala hina kulli hinin fatashhab arwahuna min shada bihaqqid dumu'i ala wajdatayhi bihaqqid du'a ala shafatayhi bihaqqi humumir risalat tabki bihuznin ala katifai bihaqqi istubari hizamil qafa ilahi wa dam'il imam alaihi alhawa a'inni wa thabbit fuadi ala hubbi haidar wa fi yawmi yadhhar imamul mudaffar wa khudni ilaihi nasiran wa abda wa da'ani amutu hunalika hubba biqalbin tarabba wa hama wa shabba bihaqqin nabi wa alin nabi wa sihrun nabi imami Ali salawat. Allahumma bihaqqi maridhi Karbala ya Allah, Allahumma kshif kurbatina, Allahumma qdi duyunana, Allahumma sudd faqrana, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. Ya Allah, Allahumma aslih dhata bainana ya Allah. Ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad alaik. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was sirril mustawda'i fiha an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma thabbit qulubana ala dinik ya Allah. Allahumma ja'alna min ansari sahibil asri waz zaman ya Allah. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang menjadi penghalang zuhurnya sahibul asri waz zaman ya Allah. Jadikanlah kami penanti yang siap ya Allah, yang siap secara zahir dan batin ya Allah. Jangan jadikan kami manusia-manusia yang merugi kelak ya Allah. Ketika berhadapan dengan sahibul asri waz zaman kami belum siap. Ya Allah bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was sirril mustawda'i fiha. Hadza minni wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kena? Ya Allah.